warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Perkenalkan, nama saya Zahra Abdiasari dengan NIM 2314010164. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang surah At-Tahrim ayat 10 sampai ayat 12. Pertama kita akan membahas terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'an wa qila dakhulan nara ma'ad dakhilin. Yang artinya, Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kufur, yaitu istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah tanggung jawab dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kemudian berkhianat kepada suami-suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dia katakan pada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Ayat 11. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمِلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Yang artinya, Allah juga membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Fir'aun ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku satu rumah di sisimu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim." Ayat 12. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farajaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Yang artinya, dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Membacakan ayat Al-Quran tadi, kita lanjut pada penafsiran ayatnya, di mana surah At-Tahrim ayat 10 ini, Allah itu dia membuat suatu perumpamaan yang jelas kepada keadaan orang-orang yang kafir, yang dimana dia itu tidak bermanfaat bagi pelajaran dan nasihat dari orang-orang yang mukmin yang jujur. Nah, diantaranya itu adalah para nabi dan rasul, karena hatinya yang keras. Kemudian tidak ada kesedihan bagi mereka untuk beriman, dan fitrah mereka itu sudah menyimpang dari kebenaran. Itu seperti istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, di mana keduanya itu di dalam asuhan dan pengawasan dua orang nabi yang mestinya dapat memberikan petunjuk hingga memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Tapi keduanya itu dia tidak mau, bukan mereka berbuat khianat dan kekafiran, tapi si istri Nabi Nuh ini dia menuduh suaminya itu dia gila. Sedangkan istri Nabi Lut itu dia menuntun kaum suaminya itu untuk berbuat yang tidak wajar dan tidak sopan terhadap tamu-tamu suaminya, yaitu para malaikat. Nah, kemudian keakraban kedua istri ini dengan para suaminya itu Nabi Nuh dan Nabi Lut tadi, dua hamba Allah yang soleh, kemudian dia itu tidak dapat membendung dan mencegah keduanya dari berbuat khianat dan kufur.
Nah, oleh karena itu kedua istri Nabi tadi atau Nabi Nuh dan Nabi Lut ini dia itu pantas untuk mendapatkan azab dari Allah, dan balasannya itu dia akan mendapatkan akan dimasukkan ke dalam neraka bersama rombongan penghuni neraka. Nah, itu adalah balasan yang setimpal dari perbuatan keduanya tadi. Kenapa? Karena mereka itu jahat dan itu adalah dosa besar. Nah, kemudian keduanya ini istri Nabi tadi, Nabi Nuh ini dia adalah ayah yang kedua bagi manusia, sedangkan Nabi Lut itu adalah seorang nabi yang mulia. Tapi dia itu memiliki istri yang membantah kepada suaminya. Mereka itu tidak dapat memberikan suatu pertolongan kepada istrinya itu untuk menghindarkan dari azab Allah tadi. Mereka akan dimasukkan neraka bersama orang-orang yang berombongan dengan manusia yang masuk ke dalam neraka tersebut. Nah, jadi ayat ini dia memberikan pengertian bahwa istri-istri Nabi itu dia tidak dapat ditolong oleh Nabi dari azab Allah jika istri-istrinya itu dia melakukan maksiat. Nah, sedangkan ayat ke-11 di ayat ini Allah dia membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Sebaliknya dari ayat 10 ini, jadi perumpamaan itu yaitu Asiyah. Nah, Asiyah ini adalah istri Fir'aun. Di dalam perumpamaan itu Allah menjelaskan bahwa hubungan orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir itu dia tidak akan membahayakan kalau dirinya itu murni dan suci dari kotoran. Nah, sekalipun Asiyah ini dia berada di bawah pengawasan suaminya. Nah, suaminya ini adalah Fir'aun. Kemudian Asiyah ini dia selalu meminta doa, bermohon kepada Allah, ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Nah, istri Fir'aun ini dia bermohon kepada Allah, semoga Allah itu dia menjadikan dia itu seorang yang dekat dengan Allah, dan membangun untuknya adalah sebuah rumah di surga nanti, kemudian melepaskannya dari segala kemungkaran yang dilakukan oleh Fir'aun dan menyelamatkan dia dari gangguan-gangguan kaum yang zalim itu. Nah, jadi ayat ini dia memberikan pengertian bahwa istri Fir'aun itu adalah orang-orang yang beriman, dan dia itu mengakui adanya hari kiamat di akhirat nanti. Jadi di ayat 10 tadi ada dua istri Nabi yang dia itu akan dimasukkan ke dalam api neraka karena dia itu tidak mentaati kepada suaminya dan dia melakukan maksiat. Nah, kemudian ayat yang ke-11 ini di mana Asiyah, istri Fir'aun ini dia adalah seseorang yang taat kepada Allah, dan dia itu memohon kepada Allah supaya dia dijauhkan dari hal-hal yang buruk dan dibangun rumah di surga. Di tafsir Al-Muyassar juga menjelaskan bahwa Allah di sini membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu Maryam, karena dia itu menjaga kehormatannya dan melindungi dari perbuatan yang keji. Nah, maka Allah memerintahkan Nabi Jibril, malaikat Jibril, agar meniup di balik celaan pakaiannya. Lalu tiupan itu masuk ke rahimnya dan dia mengandung Nabi Isa. Dia membenarkan kalimat Tuhannya juga, dia mengamalkan syariat Allah, kemudian dia itu dan kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Nah, termasuk orang-orang yang taat kepada Allah. Kemudian di dalam relevansi dalam pendidikan, ayat surah At-Tahrim ayat 10 sampai ayat 12 ini, bahwa yang pertama itu adalah membangun akhlak pribadi. Jadi iman itu dia tidak bisa diwariskan. Pendidikan menanamkan tanggung jawab iman secara pribadi, bukan karena status keluarga, tetapi hidayah itu datangnya dari Allah, tapi lewat hasil usaha. Contohnya itu adalah menuntut ilmu.
Kemudian yang kedua itu adalah tentang Asia. Asia ini adalah Firaun, di mana dia itu berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendidikan spiritual ini dia memberikan kekuatan dalam melawan tekanan lingkungan yang ada di sekitar dia. Dia itu adalah seorang istri dari Firaun yang penguasa kekafiran pada saat itu. Kemudian dia ini walaupun dia itu berada di tengah-tengah kezaliman, tapi imannya itu dia tetap teguh pendirian, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asia ini adalah wanita yang paling suci yang dipelihara oleh Allah, dan dia selalu berdoa kepada Allah untuk dibangunkan rumahnya di surga nanti. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah Maryam. Maryam ini dia menjaga kehormatannya dan moralitas atau akhlaknya. Kemudian dia itu juga perempuan yang menjadi model atau contoh dalam kehidupan sehari-hari, karena ibu itu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Kemudian Maryam itu layak untuk dicontoh karena dia walaupun dia tidak memiliki suami, tetapi dia pandai dalam menjaga kesuciannya. Baik, sekian video pada kali ini, konsep pendidikan dalam surah Tahrim ayat 10 sampai 11. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.